Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat dengan satu pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas perlindungan Tuhan, berkat-berkat apapun, kesehatan, apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah online dari awal pertengahan sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang berbagian pelayanan ya Bapak. Baik WL, singer, pemain musik, LCD, kameramen. Semua sehingga boleh melayani Tuhan dengan satu kekompakan. Karena Engkaulah
Allahku yang layak kami puja dan kami sembah. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang kena COVID Tuhan jamah, melalui setiap obat-obat dan vitamin yang dimakannya boleh menjadikan ketahanan tubuhnya sehingga segera sehat dan pulih oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, juga ampuni segala kesalahan kami, kekilapan kami sebagai manusia, karena kami milik-Mu Tuhan dan Engkau milikku. Terima kasih ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu nanti, Bapak Simon, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan diurapi Allah, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh membangun iman kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Dan kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian, lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya, ku cinta Yesus, ku cinta Dia yang mati gantiku, selamat di tangannya, sembah dan puji Dia. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Katakan lebih dari semua. Lebih dari semuanya. Ku cinta Yesus, ku cinta Dia yang mati gantiku, selamat di tangannya, sembah dan puji Dia. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Pujian ini merupakan bukti ataupun janji kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit ke surga. Apakah benar kita mengasihi Kristus lebih dari semua? Mudah-mudahan ini bukan hanya janji yang ada di dalam mulut kita, tetapi kita buktikan dengan tingkah laku kita. Jangan sampai iman kita kalah dengan dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian, Allah mana seperti Allahku.
Tuhan, kita jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, sebab Dia hidup. Masih bangkit berdiri, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan bacakan nas Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sampai persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. kasih
Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah kebaikan Bapak Ibu sekalian dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Sambil menunggu firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Simon, kita angkat satu pujian, Kau berfirman. Kami serahkan kepada hambanya. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 26 terkait dengan sosok Uzia sebagai raja yang memerintah di Yerusalem, ya, kerajaan Yehuda. Apa kontribusinya dan juga implementasinya bagi gereja masa kini, khususnya pasti sinode kita, gereja sidang Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Berkati pembacaan ini dan perenungan, sehingga kami dapat menarik benang merah ajaran dari sosok Uzia yang sudah tercatat ini. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Sertai hamba-Mu, sertai umat-Mu yang beribadah di rumah. Supaya mereka juga diberkati dengan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Amin. Saya akan membacakan bagian yang tidak semua karena ada 23 ayatnya Ibu Bapak. Jadi saya akan mengalamatkan ya mulai dari ayat yang ke-3 ya. 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya.
Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya melompat ke ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, karena tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Saya melanjutkan di dalam ayat yang ke-21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja yang menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Kristus yang saya hormati dan cintai, apa yang kita bisa dapatkan untuk pembelajaran sosok daripada Raja Uzia ini untuk membagikan bagi kebangunan gereja kita, Sidang Kristus? Apa yang kita belajar darinya? Mungkin kita rada bingung. Di dalam slide pertama saya menulis judul sosok Raja Uzia dengan alamat Azaria. Maksudnya bahwa Uzia dengan Azaria itu sama. Hanya di dalam 2 Tawarik ditulis nama Uzia, di dalam 2 Raja-Raja 15 disebut dengan Azaria. Ini beda juga dengan Imam Azaria, ya. Mungkin ini sesuatu sindiran atau apa sehingga namanya sama dan punya karakter yang juga mestinya sama, tapi beda peran. Karena Azaria yang Uzia itu adalah raja, sementara Azaria yang dicatat dalam 2 Tawarik 26 adalah imam yang ditugaskan Tuhan di bait Allah. Nah, apa yang kita bisa dapatkan? Dari slide itu mengingatkan bahwa Azaryahu itu artinya Tuhan telah menolong. Sementara Uzia itu artinya kekuatan Allah. Ya, dari Uzia, Ujiyahu, ya, yang artinya kekuatan Allah. Nah, dia naik tahta umur 16 dan cukup lama, 52 tahun dia memimpin di Yerusalem. Jadi Anda bisa bayangkan, berarti dia sampai selesai berusia 68 karena sakit dan mati. Ya, nggak terlalu tua sih, 68 gitu ya. Karena dia naik tahta dari muda. Nah, apa yang kita dapatkan di situ juga dibunyikan tentang nama ibunya, Yekolnya. Yekolnya itu artinya Tuhan memampukan. Kenapa harus dibunyikan juga ada nama ibu? Barangkali karena dia masih muda remaja, sehingga dia ada di bawah bimbingan seorang ibu yang sangat kenal Yerusalem. Dengan kata lain, dia adalah anak rumah yang penuh kuasa menjadi raja. Singkatnya, harusnya tidak ada yang gagal di situ. Semuanya harus baik. Entah kenapa dia dapat roh apa, sehingga di ayat 16 tadi dia menjadi berubah setia. Dia sombong, ya, karena sudah menjadi kuat. Dan apa yang dia lakukan? Dia menggantikan peran seorang pemimpin sebagai raja, ingin memainkan peran di bait Tuhan menjadi imam. Nanti kita belajar lebih jauh sedikit. Jadi kita sadar bahwa dia itu sebenarnya di mata Tuhan melakukan apa yang tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya, ya. Mencari Allah selama dia hidup, ya. Amazia itu artinya kekuatan Allah, ya. Sementara Uzia tadi juga artinya kekuatan Allah. Karena dia adalah anak dari Amazia yang artinya kekuatan Allah.
Jadi boleh dikatakan dia mengalami kekuatan karena Tuhan menolong. Begitu kira-kira. Nah kalau begitu kita bisa mengatakan selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketaatan akan apa yang Tuhan katakan kepada seorang pemimpin membuat dia berhasil. Singkatnya apa yang dibacakan 15 ayat keseluruhan yang saya hanya bacakan di ayat yang ketiga sampai yang kelima itu, sebenarnya keberhasilan dia bisa mengalahkan musuh dan seterusnya itu karena pertolongan Tuhan. Itu bagian daripada slide pertama. Lalu kalau kita masuk di dalam slide berikutnya, Ibu Bapak perhatikan di sana, saya bisa mengatakan bahwa kejayaan Raja Uzia itu semata karena pertolongan Tuhan dan orang-orang di tengah keluarga dan istana. Uzia atau Azaria menjadi sosok yang mendatangkan keamanan dan kenyamanan di seluruh kerajaannya. Musuh tidak berdaya dan ekonomi menyejahterakan rakyat. Itu bagian daripada sosok Uzia pada zamannya yang memberi kontribusi dan implementasi di dalam kerajaan dia. Jadi kejayaan Raja Uzia seperti apa yang mendapat pertolongan baik dari ayah gitu ya, dari ibu, bahkan juga dari sosok Zakaria yang memberikan perjanjian untuk ditaati. Ada catatan-catatan yang tadi saya tidak bacakan tetapi saya bisa ringkas di ayat 1 sampai 15 gitu ya. Jadi sebelum dia berubah setia, dikatakan dia membongkar tembok orang Filistin. Siapa orang Filistin? Itu adalah suku dari Gad, Yabne, dan Asdod. Dan mengakuisisi tanah orang Filistin untuk membangun kota-kota. Allah menolong Uzia dan membuatnya masyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya. Jadi Uzia dikenal karena Tuhan mengalahkan musuh, begitu. Lalu Uzia tidak hanya sekedar memperluas batas negara dan mengakuisisi bangsa-bangsa lain, ya, tetapi dikatakan di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, dia mengokohkan keamanan negeri. Dan selain itu, dia sekaligus membangun menara di padang gurun, dan menggali katanya banyak sumur, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, karena banyak ternaknya. Jadi singkat cerita, ketika dia sudah meluaskan batas kekuasaannya, dia membangun menara untuk mengawasi musuh yang mungkin menyelusup, tapi itu juga sekaligus dia meluaskan lahan oleh karena dia punya banyak ternak, supaya ternaknya juga terpelihara dan menghasilkan banyak keuntungan dengan sekali merancang dua keuntungan boleh dibawa. Itu Uzia hebatnya. Berikutnya dia katakan dia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung, di tanah yang subur. Karena Uzia bukan hanya suka politik, tapi juga suka hal-hal yang berkait dengan pertanian. Jadi bisa dikatakan dia bisa mencukupkan kebutuhan domestiknya, negaranya juga untuk hal-hal yang berkait dengan urusan keseharian, ekonomi, dan sekaligus keamanan. Nah, keamanan yang mana? Dikatakan dia juga punya tentara yang sanggup berperang dalam laskar-laskar, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, berjumlah tidak kurang 2.600 orang. Melalui kepemimpinan mereka terdapat 307.500 orang perkasa yang dilengkapi senjata lengkap. Apa saja senjata lengkap yang dimiliki? Perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, batu umban dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Nah, yang menarik Ibu Bapak, mungkin kalau Anda pernah dengar istilah meriam ya dan lain sebagainya, di zaman itu sudah ada dengan sebutan anak panah dan batu umban ya yang ditembakkan dari menara-menara penjuru. Jadi seakan-akan ada kanon begitu yang tinggi begitu ya, lalu diarahkan untuk memanah musuh dan melempar batu umban yang bagaikan meriam kalau Ibu Bapak ingat di film-film itu. Jadi singkat cerita dia bisa mengalahkan musuh dari jarak yang sangat jauh. Singkatnya orang-orang yang ada namanya
serdaru di angkatan darat begitu ya, yang berperang di garis depan, itu tidak harus diserang musuh karena musuhnya sudah dihancurkan dari jarak jauh begitu. Singkatnya, pasukan infanterinya Uzia itu hebat, keren banget. Kenapa? Karena dia punya pabrik senjata untuk melemparkan umban maupun juga anak panah dari menara-menara yang tinggi dan jauh itu. Hebat kan? Itu Uzia. Dia bisa berubah setia karena ada Agustinus, Bapak Gereja abad keempat dari Hippo di Afrika Utara. Dia mengatakan bahwa, saya langsung terjemahkan saja, mungkin Anda sudah melihat di dalam PowerPoint slide saya, bahwa keangkuhan itu mengubah malaikat menjadi dajjal, ya, si jahat. Tapi kerendahan hati membuat orang seperti malaikat. Dan Uzia tidak punya bagian itu. Kenapa juga ada nama Uzia yang diangkat ketimbang Azaria nama diri? Barangkali ini mengingatkan kita, Ibu Bapak. Banyak orang kejebak, orang tidak kenal kita secara pribadi, karena mereka hanya tahu kita adalah seorang profesional. Diukurlah profesinya. Dan ternyata di sana ada penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan atas nama Tuhan di dalam diri Uzia, yang arti namanya adalah Azaria. Yang tadi saya katakan bahwa Azaria itu punya arti ya, yang mengingatkan Tuhan sudah menolong. Jadi kalau dia berhasil itu karena Tuhan menolong lewat kekuatannya. Dan kalau memang itu adalah bagian yang mengingatkan kita, maka dia bisa dimampukan karena kepekaan. Seperti arti Amazia kuat itu karena ada pijakan yang hebat dari sang ayah kepada putranya. Sehingga Uzia juga jangan-jangan adalah seorang perwira infanteri yang teruji. Keren dia. Tetapi kita tahu bahwa Agustinus sudah mengingatkan kita tentang keangkuhan yang bisa mengubah malaikat menjadi si jahat. Tetapi orang yang rendah hati, ya, dia akan menjadi malaikat meskipun dia hanya sekedar manusia. Nah, kehebatan itu barangkali mengingatkan Anda dan saya supaya kita hati-hati. Karena di dalam bagian kedua yang tadi saya bacakan soal Uzia itu, dia jatuh. Ayat 16 sampai 23. Dikatakan Uzia sudah menjadi kuat dan termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Namun dia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak, dan ia berubah setia kepada Tuhan dan mengambil alih peran imam dengan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Anda bayangkan, Ibu Bapak, di dalam teologi perjanjian lama, peran imam itu harus dilakukan oleh imam yang dilantik dan diurapi. Dan dia tidak boleh dari suku lain. Dia harus dari suku Lewi. Dan Anda tahu raja-raja Yehuda itu dari suku Yehuda. Jadi nggak boleh. Karena kalau dia melakukan itu dia harus mati. Karena dia mengingkari perkataan Tuhan yang penuh perjanjian. Nah, yang kita nggak tahu kenapa Uzia itu melakukan yang seperti itu. Kalau informasi yang tadi kita baca di bawah Imam Azaria dengan 80 orang yang tegas itu, dan yang menuding Raja Uzia, kamu tidak layak dan tidak akan mendapatkan kehormatan di hadapan Tuhan karena engkau sudah berubah setia. Dia sudah bawa itu bokor ukupan untuk dibakar, yang sebenarnya itu adalah tugas imam. Kenapa dia mengambil? Ini otak saya mau mengatakan. Jangan-jangan dia pernah minta persetujuan para imam karena itu keputusan penting. Tuhan yang berperang di dalam kehidupan umat Allah. Dan hari itu barangkali imam itu sudah mengingatkan Uzia dan Uzia nggak peduli. Karena dia punya kehebatan, keberhasilan yang tidak bisa diingkari. Musuh-musuh membayar upeti kepadanya. Jadi apapun strategi yang ditawarkan harus diwujud nyatakan. Itu tafsir saya. Tapi tidak harus meleset jauh. Karena imam itu mungkin tidak setuju. Sehingga dia mengambil bokor itu mungkin dengan paksa rebut.
dan dia masuk ke dalam ruangan itu ya, di ayat 19 ya. Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara dia membakar ukupan itu dan marah, dia terkena kusta. Dia malu karena itu adalah hukuman atau kutukan yang dari Tuhan. Jadi ibu bapak lihat ini. Bu Imam Azaria dengan 80 imam menegur Raja Uzia dan mengusirnya dari tempat kudus di bait Tuhan. Kamu tidak patut. Jadi bisa kita bilang ini adalah kolaborasi kekuasaan ya, yang harusnya dipegang oleh bagian kerohanian, dia ambil alih. Karena mungkin susah untuk mencari titik temu. Saya berpikir ketika kita harus berbagi kontribusi sebagai pemimpin apa yang kita sudah kerjakan, terkadang kita juga bisa mempunyai roh yang menyelinap di dalam batin seakan-akan keberhasilan itu saya. Bukankah pandemi ini mengingatkan kita bukan siapa-siapa? Pendeta sehebat apapun, dia nggak perlu hadir di gereja, gereja tetap ada sampai hari ini. Khotbah tidak gampang untuk disediakan bagi umat, tetap orang bisa pilih YouTube channel manapun yang dia mau. Barangkali itu sindiran Tuhan mau mengatakan kamu bukan siapa-siapa. Jangan sok tahu dan sok kuasa. Apalagi mau menerapkan seakan-akan strategi kepemimpinanmu paling hebat. Sudah tidak lagi berlaku ide-ide seperti itu ibu bapak. Itu ingatan buat kita. Itu sebab Charles Spurgeon itu ya, seorang rohaniwan, ya, seorang teolog mengatakan, saya terjemahkan saja langsung, dia mengatakan bahwa dendam, keinginan dunia, ambisi, keangkuhan dan hasrat diri sering ditinggikan sebagai berhala manusia. Sementara kekudusan, damai, kepuasan dan kerendahan hati dipandang sebagai pikiran serius yang tidak patut dihidupi. Anda bayangkan, seorang pemimpin yang harusnya memikirkan tentang ide-ide kekudusan Allah, dia mengingkari dan melanggarnya, yaitu Uzia, atas nama peran jabatannya. Harusnya dengan personal name yang namanya Azaria, dia sudah tahu dia tidak boleh lakukan. Tapi karena dia sedang memainkan peran, dia sesuka-sukanya. Ini barangkali yang harus kita waspadai ibu bapak. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa ada pikiran serius yang kita bilang tidak patut dihidupi, karena semua itu tidak membuat engkau dikenal, dinilai, dan boleh menikmati segala karyamu, kita harus waspada. Kenapa ibu bapak? Karena memang dunia itu sering membujuk kita sehingga kita menjadi orang tinggi hati, dan dikatakan orang tinggi hati itu hanya membuat hal yang sifatnya artifisial. Tapi orang yang rendah hati membuat hidup itu menjadi real. Tidak pura-pura. Bukan juga hal-hal yang KW-KW begitu, yang mutunya kelas berapa nggak tahu. Asli, otentik. Jadi itu yang sebenarnya harus kita punya sebagai manusia otentik, pemimpin di tengah jemaat yang boleh berkontribusi atau memberi sumbangsi dan bisa menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang berguna. Nah itu yang barangkali kita nggak boleh lupakan, sehingga Spurgeon itu juga mengingatkan dalam bagian Uzia melalui kejatuhan. Karena Uzia, draw name saya katakan, Azaria personal name yang tadi saya sudah jelaskan, telah berubah setia, dia tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah, dan sebagai gantinya, dia mengalami kusta dan diasingkan sampai pada hari kematiannya. Dan Yotam memimpin kerajaan sementara Uzia dikucilkan, dan Yotam menjadi raja setelah Uzia wafat. Itu ayat yang ke-21 sampai 23 bagian akhir yang tadi saya bacakan. Ada seorang juga yang mengatakan bernama Thomas Merton yang tadi saya sudah katakan, bahwa keangkuhan membuat kita sekedar hal yang artificial atau imitasi, tetapi kerendahan hati membuat kita nyata dan asli. Apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari pemikiran-pemikiran yang sudah kita dapatkan ini? Saya bisa simpulkan seperti ini Bu Bapak. Jadi roh Uzia dalam pola kepemimpinan gereja yang pertama,
Gereja mula-mula berawal dengan pengakuan bahwa Tuhanlah penolong dan pemelihara sehingga gereja ada dan berdampak dalam kehidupan umat yang terus membaik. Itu catatan Kisah Para Rasul 2 sampai 4. Ya, di dalam teologi Perjanjian Baru sudah barang tentu, karena itu ada kait untuk kita mengambil nilai-nilai Perjanjian Lama yang kita mau terapkan di dalam jemaat Tuhan Perjanjian Baru. Yang kedua, bahwa keberhasilan dan kemasyuran yang tidak dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan adalah kecongkakan dan kutukan. Itu yang dialami Uzia. Yang sebenarnya artinya kekuatan Allah dan Allah sudah menolong, justru dia permainkan. Sehingga dia pura-pura dan dia jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tim kerja. Ya, sebagai kontras daripada single fighter. Uzia menjadi masyhur dan kuat karena pertolongan Tuhan yang saya katakan di awal itu. Juga karena ibunya Yekolia yang mempunyai arti Tuhan memampukan, dan ayahnya Amazia yang mempunyai arti selalu waspada baik secara fisik yaitu kakinya, dan secara mental keberaniannya yang membuat dia kuat karena Tuhan. Ayat 5 dan ayat 15 yang tadi saya tidak bacakan. Jadi kalau kita mendapatkan bagian itu, maka kita harus waspada yang berikutnya. Ketidaksetiaan dan kecongkakan dan kemurkaan berujung pada kejatuhan dan kutukan Allah. Harusnya dia berhenti ketika ditegur oleh Imam Azaria dengan 80 imam-imam lain. Tapi dia tetap masuk untuk mempersembahkan korban itu, dan dia marah sambil memegang bokor yang kudus itu. Maksudnya bokor yang dibakar untuk dipersembahkan kepada Allah yang kudus. Tidak boleh orang sembarangan memegang bokor itu kecuali imam yang diurapi. Dari keturunan Lewi, Harun, Perjanjian Lama. Tiba-tiba Uzia itu megang karena merasa hebat, penuh kuasa dan berhasil. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita memikirkan bagian ini, barangkali kita tidak perlu menjadi susah hati. Seorang Khalil Gibran pernah mengatakan juga, murah hati itu memberi lebih dari yang kita dapat berikan. Ya, generosity is giving more than you can. Tapi keangkuhan mengurangi apa yang kita butuhkan. And price is taking less than you need. Mengurangi perhatian, mengurangi sokongan, karena kita tinggi hati. Uzia merasa kurang lengkap kalau tidak bisa membayar ukupan yang tadi saya bilang itu mungkin tafsiran pribadi, karena tidak cocok di dalam kesepakatan dengan Imam Azaria, sehingga dia mengambil alih peran. Apapun, tapi yang jelas di situ ada roh keserakahan yang pada gilirannya menjatuhkan Uzia, yang nama dirinya adalah Azaria. Jadi saya bisa tutup bagian khotbah ini dengan mengatakan, untuk Anda mengimplementasi nilai-nilai kepemimpinan, milikilah rendah hati dan murah hati sebagai sosok pemimpin. Kenapa? Karena Gibran juga sudah mengatakan itu. Jadilah sosok yang murah hati dan rendah hati, karena apapun yang kita punya hanyalah titipan untuk dipertanggungjawabkan kepada Sang Empunya kehidupan. Gereja Tuhan membutuhkan pribadi yang takut Tuhan untuk membangun dirinya. Apapun yang hadir dalam wujud kerja, sebuah tim seperti tubuh yang sehat memberi manfaat bagi jemaat dan mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Inilah kehidupan diri tertebus yang penuh syukur. Jadi sebagai kata penutup, milikilah karakter yang kuat sebagai diri yang boleh memuliakan Tuhan dengan rasa syukur. Bukan keserakahan, bukan juga tamak dan kemarahan, dendam dan lain sebagainya. Tapi hati yang ingin mengabdi kepada Tuhan yang sudah menolong, memberikan kekuatan, bahkan keluarga yang menjadi contoh dan teladan. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Allah ditinggikan di tengah gereja saudara, dan umat yang ada di gereja sidang Kristus senantiasa boleh bertumbuh dengan implementasi nilai-nilai kehidupan saudara selaku pemimpin minimal di tengah keluarga yang menjadi berkat
Dari mana contohnya? Tubuh ini sebagai replika. Seluruh organ yang berbeda menyatu untuk satu tujuan dan tugas. Dan ketika dia bisa bersama, itulah tubuh yang sehat. Kita mau punya keluarga yang sehat, kita mau punya jemaat yang sehat, kita mau punya masyarakat yang sehat. Mulailah dari diri yang tahu bahwa kita hadir itu karena pertolongan Tuhan. Kembalikan itu semua, maka Tuhan boleh dipermuliakan dan kau boleh menikmati segala berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong untuk kami dapat mempraktekkan segala nilai yang kami dapat, yang sudah dikontribusikan oleh sosok Uzia, anak Amazia, Yekolya sebagai ibu. Begitu juga ada Zakaria. Dan kami sudah belajar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menolong Uzia, atau nama dirinya Azaria, yang harusnya menjadi contoh baik. Justru di sanalah Tuhan mengingatkan, ketika kekudusan itu dimulai, Engkau mengutus Yesaya, yang catatan dia ada di buku Yesaya bin Amos, dan Yesaya melanjutkan nubuatan untuk menyampaikan kebenaran kepada umat. Sehingga awal daripada ungkapan Yesaya diutus dibunyikan setelah Uzia mati. Itu berarti tidak ada lagi ingatan kalau orang tidak mau memberitakan kekudusan Allah. Kalau orang tidak mau memikirkan tentang hal-hal yang mendatangkan kepuasan. Kalau orang tidak mau memikirkan tentang hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Dialah kami akan menjadi orang-orang yang diberi kesempatan memimpin keluarga kami, jemaat kami, masyarakat kami, dengan hati yang penuh syukur bahwa sumber hidup kami adalah Tuhan, bukan diri kami. Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga kami tidak berubah setia seperti Uzia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Simon Stephen. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menguatkan iman kita. Di saat badai ataupun cobaan yang begitu berat di dunia ini, kita mempunyai pegangan yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebelum ibadah diakhiri, saya akan membacakan 2 pengumuman untuk jemaat Gereja Sidang Kristus. Yang pertama adalah persembahan, tentang persembahan. Sekarang persembahan bukan atas nama Bapak Daniel, tetapi langsung atas nama Gereja Sidang Kristus. Dengan nomor rekening BCA 227 080 9088. Itu untuk persembahan umum. Untuk rekening pembangunan gereja atau perawatan gedung juga atas nama Gereja Sidang Kristus dengan nomor rekening BCA 227 029 1867 atas nama Gereja Sidang Kristus untuk pemeliharaan gedung gereja atau yang tertera di dalam kamera handphone Anda masing-masing. Yang kedua, ada pengumuman dari sinode kita, yaitu tentang persembahan juga untuk mendukung pelayanan di sinode Gereja Sidang Kristus. Yang tercatat juga atas nama Gereja Sidang Kristus, nomor rekening BCA 1819 10 2021. Nah, berapa nominalnya? Nominalnya 1 bulan untuk 1 jemaat hanya 20.000. 1 bulan 20.000 saja. Untuk mendukung
pelayanan Gereja Sidang Kristus atau untuk sinode. Demikian jemaat yang dikasih, supaya pelayanan sinode dan pelayanan gereja lokal bisa berjalan, kita berikan uang kita, sedikit kita sisihkan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan kepada jemaat, baik dari gereja maupun dari sinode. Jemaat kami ajak bangkit berdiri dan kita akan akhiri kebaktian online pada saat pagi hari ini. Kita angkat satu pujian doksologi, nanti ditutup dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh telah memberkati kami lewat ibadah pada hari ini, terkhusus lewat pemberitaan firman Allah. Biarlah kiranya firman-Mu terus meneguhkan iman percaya, sehingga kami menjadi jemaat yang tidak pernah berubah setia dalam perjalanan kami mengiring Engkau, sehingga kehidupan Raja Usia boleh menjadi cermin buat kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau, memberikan stamina yang baik, memberkati istri, anak-anak, seluruh keluarga, memberkati pelayanan. Dimanapun kiranya Tuhan boleh mengutusnya, Tuhan mengurapi sehingga beliau tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Kelapa Gading melalui seluruh kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha bisnis, pekerjaan. Biarlah semuanya tercurah berkat dari Tuhan, sehingga segala berkat-berkat itu boleh kami juga bawa kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Biarlah segala persembahan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkaulah kiranya memberkati. Kami berdoa buat jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah semangat Tuhan akan pulihkan kembali, agar mereka semua bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada dalam berbagai denominasi dimanapun. Biarlah semua kami gereja satu langkah untuk terus maju bersama-sama di dalam melayani Tuhan, termasuk gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal yang ada, dan juga untuk sinode kami. Engkaulah memberkati. Untuk ketua sinode kami Pak Yeskiel yang sedang sakit karena terpapar COVID Omikron, serta keluarga, mohon kiranya uluran tangan Engkau menjamah supaya beliau boleh cepat sembuh dan pulih untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai pergumulan, agar Tuhan tetap boleh terus menyertai bangsa Indonesia. Untuk presiden, wakil presiden, seluruh menteri, para jajarannya, agar semuanya boleh diberkati melaksanakan tugas-tugas dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, supaya pelaksana seluruh program-program yang ada. Kami berdoa untuk seluruh lembaga tinggi negara, baik itu TNI, Polri, KPK, dan juga legislatif, yudikatif, semuanya kami pertaruhkan dalam tangan Engkau. Dan juga untuk pemerintahan daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seterusnya. Biarlah kiranya boleh mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami satu kemakmuran di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negara hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, dan juga janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai, jemaat kami persilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.